Ayeuna Habib Rizik dipanggil, Ustadz Sobri dipanggil, Bahtiar Nasir diinterogasi, tepikeun ka subuh, tepikeun ka keluar rada oleng saeutik 15 jam. Coba aya naon nu puguh-puguh penjahat teroris sejati PKI disisingkeun teu ditewakan. Ieu nu ku aing teu dipikiran ieu. Aya naon ye teu beunang disisingkeun ku urang ayeuna. Beres si Ahok sombong teh ya, tapi kan kamu ngomong kieu, jangan pilih saya, tidak usah saya dipilih, saya pasti jadi gubernur. Cek bangusna entong sungut bangus, bangus pantesa keur babi keur manehna sarua. Cek manehna tidak usah dipilih, saya pasti jadi gubernur. Bagaimana kalau nanti kalah? Oh, Tuhan saja tidak bisa mengalahkan saya untuk saya jadi gubernur. Astagfirullahaladzim, sombongna eta, sombongna luar biasa eta. Sebab naon? Di tukanganana eta nu anehnya, nu aneh. Ku TNI dipangunangkeun, aneh aing terus terang we. Ku polisi dipangunangkeun, aneh. Penjahat dipelihara. Tempo TNI Polri tempo akibatnya menangkan nu ngahina Al-Quran, nu ngahina Islam, nu ngahina ulama, tempo. Ya tapi kan Ahok sudah minta maaf ketika di pengadilan. Dengekeun aing boga keneh rekamanana, manehanana diwawancara ku televisi Al Jazeera, kieu bacotna. Terus terang saja, saya tidak menyesal sudah menghina Islam, dan saya akan lanjutkan terus sampai undang-undang penistaan agama dihapus di Indonesia. Kalau Indonesia ingin maju, hapus undang-undang penistaan agama. Kurang ajar ke? Datang jaksa, cek jaksa, kami sebagai JPU, jaksa penuntut umum, mengusulkan kepada mahkamah agar Ahok dihukum 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun, hartina bebas. Haram jadah teu? Gerakan ayeuna kabeh kudu turun kantor-kantor kejaksaan nu aya di Sabang teu pikeun ka Maroke, tulis minta copot jaksa agung, orang geus datang ka Mahkamah Agung minta ke Hakim Agung harus dihukum si Ahok di penjara 5 tahun. Lamun henteu tempo efek nangke jaksa agung dicopot atawa henteu dicopot. Lamun henteu dicopot efek ngaruh bakal berat nepi ka presiden. Kunaon presiden melindungi penista agama, bener teh? Tah tah amanat Habib. Tah kulantaran Habib geus teu percaya ya Indonesia kieu wae tinggalkeun. Di itu disambut, dibawa anak, incu, minantu, dibawa kabeh. Cicing di itu aman, dijamin ku Raja Salman. Coba. Allahu Akbar. Molhok wae aing mah. Kajadi ayeuna ngabejaan ka kabehan. Doakeun Habib Rizik. Lamun eueuh Habib Rizik, Indonesia moal berubah. Lamun eueuh Habib Rizik, urang moal nyaho PKI geus aya 118 orang cicing di gedung MPR DPR. Coba 118. Nu tadi karak 5 disebutkeun. Nu sajena hayang nyaho deui teh? Hayang nyaho deui? Tanyakeun ka PDIP jeung tanyakeun ka Megawati. Manehna paling nyaho.
Nah, abi kudu ngomong, aing kolot umur aing 70 tahun. Memeh aing panjang umur, lain memeh modal aing mah memeh panjang umur. Aing kudu ngabejaan ke generasi nu bakal datang. Hati-hati, hati-hati PKI, hati-hati PKI. Urang geus lah tah, nyieun, awas, musuh kita nomor 1 narkoba. Salah, musuh kita nomor 1 PKI. Awas, musuh kita teroris. Salah, teroris sejati sudah duduk di gedung MPR DPR dan sudah berhasil ngarombak Undang-Undang Dasar 45 nu asli menjadi Undang-Undang Dasar anu diamandemen anu ngarugikeun negara jeung bangsa Indonesia, tapi nguntungkeun Cina. Tah inget, makanya ayeuna urang kudu gerak kebalikeun Undang-Undang Dasar 45 kepada aslinya. Amalkan, jalankan, laksanakan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan Partai Komunis PKI. Ingat, bahaya ya, arek jadi komunis di urang ieu. Setuju? Setuju tak? Siap perang? Siap perang? Basmi PKI KB, behakeun PKI KB. Saha wae nu melindungi pasti hancur. Terpercaya? Ayo buktikan. Partai-partai anu mendukung si Ahok, ayo tembok. Partai-partai anu mendukung si Ahok, jeblak kabeh, hancur kabeh. Di ayeuna ka hareup, ingat pilkada pemilihan gubernur Jawa Barat. Awas ulah tebikeun ka milih calon anu diusung ku partai-partai pendukung PKI dan jadi anjing Cina. Siap? Setuju? Sanggeus dipikirkan katempona ngan dua ya partai anu bisa ke urang diharapkeun, Gerindra jeung PKS. Nu sejen aing masih kena ragu-ragu. Setuju tak? Ingat, aing terasa partai. Terasa partai aing mah. Tiba heula ge aing mah tarapa partean. Tiba heula tepikeun ka ayeuna. Tapi situasi ulah tepikeun ka salah pilih. Lihat pergerakan orang-orang yang cinta Islam, khususnya anu ti Cikarang, Haji Agus Salim jeung dulur-dulurna ngagagalkeun berhasilna Rano Karno jadi gubernur Banten. Gagal, alhamdulillahirobbil. Catet. Coba Rano Karno kader, udah poho kader. Baheula ku abi di bejaan, atut, Bu Atut, dabi wau jeung bapana. Entong babarengan jeung Rano Karno atuh. Ontos cenah tapi ieu mah lain, abi ngabejaan. Bising, engke aya nanaon, anton cek manehna. Atut naik, Rano Karno naik, 3 bulan Atut asup dipanggil KPK. Rano Karno naik. Tah, cek abi teh, cek aing ge naon sia teh geus dibejaan, bete dibejaan ku aing. Teu nurut Pantasia. Ayeuna aya deui Jawa Timur. Kopiah mencalonkeun jadi gubernur. Wakilna Risma dibejaan ku abi entong nasibmu akan sama dengan Ibu Atut. Maneh naik 2 bulan digoyang sebab dia menteri sosial. Ya kesalahan nangke dijieun mungkin naik Risma. Pokona ti wates poe ieu tong pernah daek percaya ka partai-partai anu main mata jeung PKI, partai-partai anu daek jadi anjing Cina. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah yang Habib sampaikan. Amanat bisikan Habib Rizik, sampaikan semua. Masyarakat sadar, entong poho tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh bentrokan. Umat Islam bersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian dari saya sebagai amanat dari Habib Rizik Syihab, imam besar kita. Di luar negeri sudah rame sebab Habib Rizik sudah nyampaikan ke seluruh negara.
negara-negara Islam di dunia tentang perlakuan pemerintah ka ulama, ka kiai, ka ustad anu sengaja dikriminalisasikan. Jelas? Paham? Arek kabela ulama, arek kabela Habib, arek kabela Islam. Siap? Sakit wae. Nuhun semua akan sampai ke Habib, kita dikirim ke dia, langsung dikirimkan ke Habib Rizik. Kita semua kumpul nolak PKI, nolak calon-calon diusung ku partai-partai anu bau PKI jeung jadi anjing Cina. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah sanal jaza kita ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Husni Tamrin yang telah menyampaikan maulid hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Sahibil Fadilah Kiai Haji Sabri Lubis. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ahibbail kiram, saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib selaku darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadir bersama-sama kita orang tua kita Al-Habib Abdurrahman. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu membimbing kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau kita lihat sudah tua renta di kursi roda, tapi dalam aksi-aksi bela Islam selalu beliau menunjukkan solidaritasnya dan hadir bersama-sama umat saudara sekalian. Takbir. Ini juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap para alim ulama selaku pewaris ilmu, akhlak dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita luar biasa banyak tokoh, termasuk orang tua kita Kiai Haji Mama
Muhammad Husni Tamrin yang biasa kita panggil Abi Tam, yang barusan menyampaikan motivasinya untuk kita menyadarkan kita semua bahwa negeri ini sudah dalam cengkraman. Kita doakan Abi Tam senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan bisa selalu membina kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah kita juga ada guru kita, orang tua kita yang mulia, Kiai Haji Buya Yahya, yang tidak asing lagi dalam keistiqomahan beliau menyampaikan ilmu. Beliau adalah ulama yang merdeka. Tidak ada hambatan dalam menyampaikan kebenaran. Sehingga beliau ini selalu kena fitnah juga oleh musuh-musuh Islam. Baru-baru ini beliau difitnah untuk diadu domba bersama-sama kita, seakan-akan Buya Yahya tidak mendukung aksi-aksi umat Islam dalam menuntut keadilan. Khususnya tidak asing lagi TV yang memfitnah beliau, mengadu domba antara umat Islam dengan beliau adalah Metro TV. Metro TV. Nggak tahu malu. Beliau memaparkan penipuannya, memfitnah atas nama Buya Yahya, seakan-akan Buya Yahya dan ulama Cirebon menolak, ya, tidak mendukung daripada aksi-aksi bela Islam yang diadakan oleh para ulama dan habaib. Tapi alhamdulillah, ya, kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat. Allah berikan panjang umur dan senantiasa membimbing kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan saya sampaikan khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin di bawah asuhan daripada tuan guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin, beserta seluruh keluarga besarnya, guru-gurunya, santriwan, santriwati, dan yang membantu pondok ini. Kita doakan semuanya pondok ini semakin makmur, semakin berkah, dan keluar daripada alumni-alumninya para pejuang-pejuang penegak akidah dan pembela-pembela bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salam juga saya sampaikan kepada segenap para tokoh, para sesepuh, para habaib. Cukup banyak yang hadir, tak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Bisa hadir bersama-sama kita Al-Habib Haidar Al-Hamid. Ini adalah cucu Habib Soleh Tanggul dari Jember, yang biasa kita pakai hall, ya. Luar biasa hadir bersama-sama kita. Semoga tambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Saudara-saudara hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, tidak lama, tidak panjang lebar. Hanya ini sekedar untuk menyikapi apa yang tadi Abi Tam, Kiai Haji Husni Tamrin sampaikan tadi untuk kita, bahwasannya negara kita saat sekarang ini berada betul-betul, yakni semacam penentuan gitu. Ini era penentuan nih. Kalau sampai Ahok sampai dibebasin, artinya besok lusa saudara sekalian, siap-siap para penista agama dan perusak agama akan dibebaskan dari hukum, saudara. Betul apa tidak? Nah, untuk itu saya mau nanya, rela atau tidak apabila Indonesia dipenuhi dengan penista agama? Rela atau tidak? Bahkan ketika Ahok kalah dalam pilkada, alhamdulillah wa syukrulillah, sekarang jaksa mempermainkan hukum di negeri ini. Dia ingin membebaskan
si PA daripada penjara. Tahu PA? Tahu PA? Apa PA? Penista agama. Ini PA mau dibebasin. Maka daripada itu, ketika kita menuntut kepada pemerintah tegakkan hukum yang adil, ada yang marah-marah. Dia tuding FPI ini, Habib Rizik ini sudah mati rasa. Pak Ahok itu sudah hancur dia, dipenjarain juga lagi, begitu kan. Dia kalah urusan politik. Kita tidak menerima kasus kriminal dipolitisasikan. Betul apa tidak? Politik, urusan politik, urusan pidana, ya pidana harus ditegakkan. Betul? Nah, untuk itu nanti persidangannya insya Allah kalau tidak ada halangan, jadwalnya tanggal 9 Mei. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, yuk, khususnya alumni 411, alumni 212, dan yang belum jadi alumni, yang belum ikutan, saya mengundang, yuk mari rame, wakafkan waktu kita tanggal 9 Mei nanti untuk rame-rame datang ke pengadilan, tunjukkan kepada hakim kita rakyat Indonesia tidak mau digadaikan negeri yang kita cintai ini. Betul apa tidak? Digadaikan untuk kepentingan PKI dan juga untuk kepentingan asing maupun asing, saudara sekalian. Nah, tunjukkan siap hadir atau tidak? Siap hadir atau tidak? Yakin? Takbir. Sekarang Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah bersyukur. Target kita 3. 1, kalahkan Ahok di medsos, kalahkan Ahok di pilkada, dan kalahkan Ahok di hukum. Yang 2 sudah tercapai, tinggal yang 1 lagi. Betul apa tidak? Ini memerlukan doa dan perjuangan kita semuanya. Kalau sampai salah satunya ada yang kalah, berarti umat Islam kalah, saudara sekalian. Kalah. Jelas apa tidak? Oleh karena itu sekarang bagaimana kita harus menang? Caranya menang, caranya ada 4. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas niat, insya Allah yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, beban berat jadi enteng. Betul apa tidak? Ikhlas niat. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam membela agama, yakin kepada Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan meneguhkan langkah kalian, saudara. Alhamdulillah. Jadi harus serius sih, sungguh-sungguh. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi janjinya. Yang ketiga, bersatu, karena persatuan adalah kunci pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib bagi kalian bersatu berjamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah, kemenangan dari Allah bersama-sama orang yang bersatu dan berjamaah. Alhamdulillah.
Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Sekarang ini luar biasa, saudara sekalian, luar biasa. Alhamdulillah Allah kasih anugerah kepada bangsa Indonesia. Umat Islam di Indonesia sekarang bersatu. Betul apa tidak? Betul atau tidak? Yuk kita lihat, sekarang udah lepas nih baju-baju kecilnya. Umat Islam sudah mulai melepas baju-baju kecilnya. Ada baju keormasan, baju-baju ormas sudah nggak penting. Ada namanya FPI, NU, Muhammadiyah, Persis, apapun nama ormasnya. Kalau kita lihat aksi 411 dan 212, semuanya lebur. Nggak ada lagi yang nanya, kamu FPI atau NU atau Muhammadiyah. Nggak pakai. Kamu Muslim, saya Muslim. Rame-rame bela Islam, saudara sekalian. Alhamdulillah. Takbir. Jadi sekarang luar biasa kerja bareng nih. Yang sunninya, aswajanya, sama yang wahabinya, bareng-bareng sekarang kerja. Luar biasa. Nggak ada lagi kita dengar sekarang orang nuding-nuding, wah ini bid'ah, syirik apa. Udah nggak ada. Udah bukan waktunya lagi. Bikin pegel, bikin capek, buang-buang waktu, buang energi, buang tenaga. Betul apa tidak? Alhamdulillah, ini Allah kasih sekarang kita ini. Ini nggak bisa oleh siapapun juga kecuali Allah yang menganugerahkan persatuan ini kepada kita. Alhamdulillah. Sekarang terbukti saudara, dengan persatuan ini Allah kasih kita kemenangan-kemenangannya. Insya Allah Ta'ala, semoga saja persatuan kita kokohkan. Musuh-musuh kita di depan semakin berat. Ya. Kemarin saat pemilu kada DKI, luar biasa. Saya menerima bersama-sama Habib Rizik di Petamburan tamu 150 orang dari Kalimantan Barat, mengatasnamakan Gerakan Muslim Kalimantan Barat untuk DKI Jakarta. Saya tanya maksudnya apa, tujuannya apa? Kami datang untuk menasehati seluruh keluarga kami di Jakarta agar jangan salah pilih. Ternyata dari Madura, dari Aceh, dari Medan, Palembang, Padang, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, rame-rame juga datang ke Jakarta tanpa ada yang merintah mereka. Sudah datang rame-rame, komunitas-komunitas keluarganya dinasihati agar jangan sampai salah pilih. Alhamdulillah, luar biasa saudara sekalian. Yuk kita perhatikan bagaimana yang terjadi berkat persatuan. Padahal 2 hari sebelum pilkada itu tokoh-tokoh politik yang membela Gubernur Muslim datang ke Megamendung, datang ke gunung, ketemu Habib Rizik. Dia bilang apa? Habib, kita bakal kalah, Habib. Pasti kalah. Seluruh lini mereka kuasai. Mereka kuasai semua, bahkan instrumen negara sudah ikut mendukung dan memenangkan si PA. Kita bakal kalah, Habib. Udah berputus asa. Apa kata Habib Rizik? Yang berkuasa siapa? Siapa yang berkuasa? Dia jawab Allah. Ya sudah, kenapa ente takut? Ikhlaskan niat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kerja untuk Allah. Insya Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian bela Allah, bela agama Allah, yansurkum, Allah akan membela kalian. Alhamdulillah, Allah buktikan janjinya. Dengan ikhlas, sungguh-sungguh bersatu, Allah turunkan pertolongannya. Betul tidak? Kalau Allah berikan pertolongan kepada kita, siapapun bisa menghalangi atau tidak? Bisa menghalangi atau tidak? Betul? Takbir. Untuk itu saudara sekalian, luar biasa. Kaki tangan Allah semua dalam gerakan-gerakan Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala sangat nampak sekali kekuasaannya. Untuk itu saya tetap mengajak kepada kaum muslimin,
dan muslimat yang cinta negeri. Walaupun sekarang ulama dihina, dituduh anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, itu semuanya mulut kotor daripada orang-orang PKI yang memang ingin membusukkan citra para ulama. Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu sekarang nih wajib bersatu nih ya. Wajib bersatu padu insya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tanggal 9 Mei, ikhlaskan niat sungguh-sungguh. Datangnya jangan pakai rombongan-rombongan. Kalau datangnya rombongan-rombongan nanti dijegat-jegat di jalanan. Ya, datang aja berangkat masing-masing. 2 hari sebelumnya 3 hari sebelumnya datang ke Jakarta. Insya Allah masyarakat di sekeliling masjid-masjid siap menyambut Anda sebagai para muhajirin, dan orang Jakarta siap menjadi ansornya. Untuk Anda semuanya bisa makan minum, insya Allah masyarakat Jakarta akan berpartisipasi dalam membela agama dan negara. Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Yang terakhir saya mau nanya, kira-kira kalau sampai Ahok dibebasin bagaimana kira-kira saudara? Turun lagi atau tidak? Turun lagi atau tidak? Coba saudara sekalian. Nah, untuk itu saya ingin ingatkan di sini, kita cinta negeri. Secara hukum Islam, penista agama diapain? Pencit. Penjara lagi. Dipancung. Hukum Islam tuh, penista agama ya harus digantung atau dipancung. Jelas? Orang Islam di Indonesia nuntut pasal 156A. Tertib banget karena ulama paham instrumen yang berlaku di Indonesia itu pasalnya. Ini cinta negara ulama, cinta negara para habaib. Tegakkan hukum sesuai yang berlaku di negeri ini. Betul apa tidak? Maka daripada itu luar biasa. Sekarang aksi-aksi bela Islam tertib atau tidak? Rusuh atau tidak? Sekarang kenapa ulama dan habaib jadi dihina, jadi dibilang anti kebinekaan dan lain-lain? Itu semuanya dusta, saudara sekalian. Nah, untuk itu semoga saja apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pegangan untuk kita. Semoga Allah memberikan pertolongannya untuk kita semua, kemenangannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Sahibil Fadilah Ki Haji Buya Yahya, marilah sama-sama kita segarkan kembali hati dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan qasidah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah Al-Hamid bin Muhsin bin Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Padanya kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi فكيف تبني
بالسلام المبين
Hadirin jemaah dimuliakan Allah. Langsung saja marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Sahibil Fadilah Ki Haji Buya Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arda rasulahu fi nafsihi, alladzi arda rasulahu fi ashabihi, alladzi arda rasulahu fi ahli baitihi, الذي أرضى رسوله في أمته. وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد، وأكرمنا يا ربنا بمحبة أهل بيته وأصحابه وأمته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus para habaib, alim ulama hadir di tengah-tengah kita, Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga bersama para habaib yang lainnya, dan juga ayah kami Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, dan juga bersama para ulama yang lainnya, dan juga ada tamu dari luar negeri juga, Al-Habib Husin Al-Junaid dari Kuala Lumpur, dan juga para pecinta Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa lebih khusus lagi kepada yang bertanggung jawab dan pengasuh, pendidik, pejuang di pesantren Al-Muhajirin yang sangat kami cintai, Kiai Haji Asef dan keluarga, dan juga para pejuang yang lainnya. Malam ini kita berkumpul di sini untuk menyuburkan kembali, menyiram kembali kecintaan kepada Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari cinta itulah nanti akan berkembang menjadi bermacam-macam bentuk kebaikan dan juga bentuk perjuangan. Tadi yang telah disampaikan oleh guru-guru mulia kita adalah bentuk itu, termasuk buah daripada kecintaan. Tidak akan bisa berjuang secara sesungguhnya untuk Nabi Muhammad kecuali hamba tersebut mempunyai kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perjuangan tanpa cinta dibarengi dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad adalah sia-sia. Bahkan hendaknya kita niatkan semua yang kita lakukan di dunia ini, baik perkumpulan seperti ini atau yang lainnya, demi perkumpulan kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kecintaan kepada Nabi adalah kunci. Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad adalah pintu menuju kebaikan dan pintu menuju Allah, dan tidak ada pintu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan mulai di bulan Sya'ban ini berkenaan dengan
tentang pintu menuju Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini, bulan mulia, bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, di bulan ini telah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di bulan inilah diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menjadikan Nabi Muhammad ridho dan Allah menyanjung Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Dengan inilah Nabi Muhammad akan disebut sepanjang masa dan diagungkan, dan siapapun yang selalu mengagungkan Nabi, ia akan agung bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berbanyaklah untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini, kita mulai saat ini, bulan inilah turun ayat tersebut. Dan ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Semua ibadah Allah perintahkan kepada hambanya, akan tapi bersalawat Allah memulai Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memulai, kemudian malaikat, dan kemudian memerintahkan kepada kita orang yang iman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhir-akhir ini luar biasa. Mulai dari tadi yang disebutkan oleh ayahanda kami Abi tentang bagaimana perkumpulan umat Islam, dan juga di tahun ini marak solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah solawat kebersamaan itu adalah menjadi sebab kita keluar daripada segala keterpurukan dan kehinaan. Maka perlu perkumpulan mulia semacam ini diperbanyak dan diperbanyak. Bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah kunci untuk menghilangkan keluh kesah, untuk menghilangkan duka, untuk menghilangkan kesusahan. Dan kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi sekali, Allah akan bersalawat 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Salawat kita sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Kalau seandainya salawat kita dibalas 1, salawat kita 1 dibalas 1 saja tidak sebanding. Karena ini salawat dari Allah untuk kita. Dan bagaimana salawat Allah untuk kita? Salat Allah untuk kita disebutkan dalam Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah bersalawat kepada kalian semua, dan malaikatnya juga untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya mulai tampak hari ini, cahaya mulai tampak saat ini, dan teruslah berselawat, teruslah mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar cahaya benar-benar jelas bagi kita dan untuk anak keturunan kita. Ini perlunya. Di bulan Sya'ban inilah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa aku jadikan waktuku untuk bersalawat kepadamu? Nabi menjawab, terserah kamu. Lalu sahabat tersebut mengatakan, sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu tambah bagus. 3/4 kalau kamu tambah bagus. Semuanya ya Rasulullah. Kalau engkau jadikan waktumu untuk kepadaku, untuk salat kepadaku semuanya, maka katailah, dan kalau begitu tukfa, kau akan dicukupi hammak segala kesusahanmu. Wa yughfar dzambuk, dan akan diampuni dosa-dosamu. Dalam bahasa lain adalah salawat adalah kunci untuk dibukakan segala pintu kebaikan. Maka berbanyaklah salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Madinah, hijrah ke Madinah, tiba-tiba ada perintah apa? Pindah kiblat. Waktu itu baginda Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan baginda Nabi di saat berada di Makkah, sholat menghadap ke Masjidil Aqsa ringan bagi beliau. Karena seperti biasa kecerdasan baginda Nabi itu, kalau sholat di depan Ka'bah itu mengambil tempat antara rukun Yamani sama Hajar Aswad, sehingga secara otomatis sambil beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Akan tapi di saat Nabi pergi ke Madinah ada kebingungan. Karena Nabi rindu untuk bisa menghadap ke Ka'bah, akan tapi perintahnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Akhirnya apa? Di saat Nabi seperti itu ada kegundahan di dalam hatinya. Allah melihat Rasulullah dengan keridhaannya sehingga turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku telah melihat kegelisahan hatimu wahai Muhammad tentang kiblat. Kemudian setelah itu Allah, sekarang aku berikan kiblat seperti yang engkau ridhai. Allah menjadikan Nabi Muhammad ridha di bulan Sya'ban dengan kiblat. Ini adalah di bulan Sya'ban ini. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala,
Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat tathhir ahli bait ini juga datang turun di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban turun dimulai dari nisa'an Nabi, maka ahli bait termasuk di dalamnya adalah nisa' Nabi, istri Nabi. Lebih khusus lagi adalah ashabul kisah yang Nabi sebutkan, haula'i ahli baiti fatahhirhum. Ya Allah, mereka adalah ahli baitku, sucikanlah. Sampai keturunannya yang selama ini kita kenal dengan para habaib dzurriyyah Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat ini juga turun di bulan Sya'ban. Ini adalah sekilas saja biar kita ngerti ada apa di bulan Sya'ban, karena ini ada babnya, bab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perlu kita mencintai baginda Nabi, mencintai ahli bait Nabi, mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya itu sambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pencinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tidak mungkin tidak kalau orang, dan sekarang ada upaya, awas hati-hati. Ada upaya menjauhkan kita dari baginda Nabi. Upaya menjauhkan kita dari Rasulullah, mulai dari pertama menfitnah Rasulullah. Tapi orang kalau menfitnah Rasulullah secara langsung, mereka akan dibuang jauh-jauh, dijauhi oleh umat. Karena Nabi Muhammad selalu dengan kebaikan, semuanya baik dan tidak ada jeleknya dan tidak ada salahnya. Kemudian setelah itu mulai mencoba menfitnah. Bagaimana? Menfitnah untuk membenci ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada upaya gerakan-gerakan anti ahli bait Rasulullah. Kemudian tidak berhasil di sini, membuat gerakan anti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada gerakan anti Arab macam-macam. Ini upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, kepada ahli bait Nabi, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kecintaan kepada baginda Nabi. Suatu ketika Imam Syafi'i menyandungkan syair. Imam Syafi'i adalah punya syair-syair indah tentang ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara satu bait yang sangat masyhur bahwasanya, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Imam Syafi'i menandungkan syair. Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai ahli bait Rasulullah, sungguh kecintaan kepadamu adalah kewajiban yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran. Cukup untuk keagungan dan kebesaranmu wahai ahli bait Rasulullah, bahwasanya cukup kebesaran kecintaan kepadamu wahai ahli bait Rasulullah, bahwa orang kalau sholat nggak pakai sholawat kepada ahli bait Rasulullah maka tidak sah sholatnya. Ini kemudian setelah itu kita masuk bab Sya'ban ya. Sya'ban, kita sedikit tentang Sya'ban. Ini masalah-masalah yang perlu kita hadirkan mumpung di bulan Sya'ban adalah menghidupkan bulan Sya'ban, karena baginda Nabi SAW senang berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwasanya Siti Aisyah berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban, kana yasumu Sya'ban kullah. Siti Aisyah pernah bercerita bahwasanya baginda Nabi itu tidak pernah berpuasa banyak di bulan-bulan selain Ramadan melebihi daripada di bulan Sya'ban, dan beliau melakukan bulan Sya'ban semuanya. Maka dihimbau agar kita semuanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena di sini yang kita akan dikatakan Rasulullah sebagai bulan yang yaghfal anhu nas, yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, karena di bulan inilah orang pada lupa karena datang antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena bulan Rajab adalah bulan orang yang sibuk, karena itu adalah bulan haram. Hidupkan bulan Rajab dengan puasa dan beribadah. Kemudian bulan Ramadan bulan suci untuk bulan puasa dan bulan Qiyamul Lail, sehingga bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan. Ya maka ya marhaban. Baik, itu yang kedua. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, ahlan wasahlan bikum Abuya Qurtubi dari Banten. Semakin berkah majelis ini dengan kehadiran beliau. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga ini
adalah tentang kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia tentang malam nisfu Sya'ban, dan saya hubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Abi tentang dan semangat kita untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tentang malam nisfu Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan puasa di pertengahan hari bulan Sya'ban. Secara ilmiah memang banyak hadis-hadis palsu tentang malam nisfu Sya'ban, akan tapi yang harus kita ketahui tidak semuanya palsu. Ulama dari penjuru dunia ini melakukan malam nisfu Sya'ban dengan kebodohan? Tentu tidak. Ada salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Ibnu Hibban, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Kemudian Imam Al-Munziri mengatakan bahwasanya sa'id bi isnadin la ba'sa bihi, sanadnya adalah sanad yang bisa diterima, dan Al-Haythami mengatakan bahwasanya rijaluhu thiqat, pembawa hadis ini adalah orang-orang yang dipercaya. Bunyi hadis itu adalah yattali'ullahu fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik wa musyahin. Allah itu akan melihat kepada hambanya, mengampuni pada hambanya ini semuanya di malam nisfu Sya'ban, illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, au musyahin, orang yang punya kebencian dan tidak punya cinta kepada kaum muslimin. Ini yang akan kami tambahkan nanti pembahasan ini. Cuma sedikit agar kita punya wawasan tentang amalan-amalan, agar kita tidak suudzon dengan ulama-ulama kita, prasangka buruk dan ulama kita. Adapun puasa di siang harinya, malam hari nisfu Sya'ban, hari nisfu Sya'ban adalah sunnah di atas sunnah. Kalau kita puasa di tanggal 15 di nisfu Sya'ban itu, kita mendapatkan kesunahan di atas kesunahan. Kesunahannya apa? Yang pertama apa? Itu adalah bulan Sya'ban yang disunahkan kita berpuasa, dan Nabi melakukan puasa. Yang kedua apa? Di situ adalah ayyamul bid, hari putih, yang Nabi mengatakan bahwasanya Nabi menganjurkan agar kita puasa di setiap bulan 3 hari. Kemudian Nabi berkata, in sumta syai'an minasyahri, jika kau ingin berpuasa dalam setiap bulan, fasum, maka puasa 13, 14, wa 15, puasalah hari ke-1, kedua, 13, 14 dan 15. 15 disebut di sini. Jadi di sini adalah ada sunnah di atas sunnah. Maka tidak ada bid'ah di sini. Maka yang mengatakan bid'ah barangkali lupa dengan hadis ini. Yang pengen puasa di hari nisfu Sya'ban, berpuasalah. Kemudian di malamnya hidupkan. Imam Al-Najab Al-Hambali mengatakan bahwasanya bahkan kita bisa lacak dari orang yang sering mengatakan ini tidak benar, ini katanya sesuatu, ini bid'ah dan sebagainya. Ternyata kok serempak para imam madzhabul arba'ah mengatakan bahwasanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah masuk bagian kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama-ulama karena untuk mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang harus kita persiapkan saat ini, ada di malam nisfu Sya'ban Allah tidak mengampuni hambanya dan tidak diberikan rahmat setelah itu, yaitu musyahin, orang yang tidak punya cinta, orang punya kebencian dengan sesama kaum muslimin. Ini problem kita adalah di saat tidak ada cinta. Maka waspadailah diri kita sendiri. Kalau seandainya kita memilih seorang pemimpin yang tidak sama agamanya dengan kita akan zalim kepada saudara kita. Itu tidak ada cinta. Maka dari itu termasuk apa yang diupayakan oleh para ulama-ulama beberapa waktu yang lalu, tidak lain adalah untuk menjaga ini, umat ini. Dan hilangnya cinta kepada sesama kaum muslimin ini membuat kehancuran. Jangan kau jadi pemimpin, jadi pedagang saja, berbohong dan berdusta. Maka dalam waktu singkat ini, ayo kita bangun kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Jangan sampai ada di antara kita musyahanah, kebencian, permusuhan yang menjadi sebab di saat Allah mengampuni hamba-hambanya, akan tapi hamba tersebut tidak diampuni oleh Allah. Tengok urusanmu dengan saudaramu, tengok urusanmu dengan tetanggamu, dan tengok urusanmu dengan sesamamu bagaimana. Dan di sana ada satu judul yang amat luar biasa agung, yaitu judul mahabbah, cinta kepada sesama kaum muslimin. Yang orang yang hidupnya dengan cinta akan indah, dan dengan cinta akan rela berjuang mati untuk membela kecintaannya. Maka dengan cinta akan indah, dengan cinta kita akan semangat membela cinta ini. Jangan sampai ada di antara kita rela kalau ada umat ini dihinakan. Jangan sampai ada kita rela jika ada umat ini tertindas. Jangan sampai ada di antara kita rela umat ini dirusak akhlaknya. Kalau kita membiarkan program-program yang menghancurkan umat Nabi Muhammad, maka tidak cinta. Dan mungkin tersimpan benci dalam hati kita. Bahkan mungkin ada orang bertepuk tangan di saat melihat umat Islam terpuruk. Itu adalah tidak ada iman di dalamnya. Maka dari itu ayo kita tumbuh suburkan kecintaan. Kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Bagaimana menumbuhkan kecintaan yang sesungguhnya, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Cinta banyak hilang dari kita. Muncul kebencian. Kadang tidak usah bicara besar-besar. Kadang kakak beradik saja berantem melulu, tidak akur, tidak saling mencintai.
Kakak beradik, bapaknya sama, ibunya sama, rebutan waris juga ada. Na'udzubillah. Itulah hal neraka yang berjalan di atas bumi. Dengan kakaknya sendiri, adiknya sendiri. Dan tidak pandang bukan orang kaya saja, yang merat pun bisa terjadi. Dan bukan saja orang bodoh, mungkin seorang alim tapi hatinya tidak tertata, bisa saja kakak beradik bermusuhan. Sebab apa? Itu setan yang menjerumuskan, yang memasukkan kita dalam permusuhan adalah setan, musuh-musuh Allah. Maka ayo kita bangun kecintaan yang sesungguhnya, dimulai dari diri kita sendiri. Sesaat, mari kita merenung bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada sesama kita. Kalau cinta ini tumbuh, lihat, mudah bagi kita untuk berjuang membela umat ini. Tapi kalau cinta tidak ada, mungkin perjuangan kita bukan untuk umat, banyak orang berjuang untuk dirinya sendiri, dan itulah yang tertipu. Berjuang bukan untuk umat, kelihatannya adalah berjuang untuk umat, tapi berjuang untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mencintai kecuali dirinya sendiri. Mari kita bangun kecintaan kepada sesama dengan yang pertama, membiasakan kita mendoakan saudara kita. Kita mulai membiasakan mendoakan saudara kita. Saudara kita, mendoakan saudara kita ini penting setiap malam, setiap saat. Saudara kita adalah umat kekasih Allah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang beliau adalah ahli surga. Setiap malam beliau menangis mendoakan umatnya. Lalu bagaimana kita tidak pernah mendoakan umat Nabi Muhammad SAW? Doakan saudara kita. Kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan, doa kemuliaan. Maka ketahuilah, dengan mendoakan saudara kita ini akan memangkas kebencian dan permusuhan. Dan tanyakan kepada dirimu sendiri, karena kita masih menyimpan dendam kepada sesama. Bahkan mungkin ada seorang kalau sudah marah itu, waduh, sumpahnya yang keluar, Allah, aku tidak ridho, akan aku tuntut nanti di akhirat. Dia tidak akan bisa menjadi pejuang yang sesungguhnya. Dia tidak akan menjadi pejuang yang sesungguhnya kalau menyimpan dendam di dalam hatinya kepada sesama kaum muslimin. Kecintaan kepada sesama kaum muslimin dibangun dengan saling mendoakan. Dan doakan termasuk jika ada orang berbuat salah kepada kita, menyakiti kita, berbuat zalim kepada kita, maka hendaknya kita lapang hati, memaafkan dia. Kemudian kita berusaha untuk tidak mendendam. Kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Dan itulah orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, ahli surga yang datang kepada Allah hatinya selamat. Ada orang tertipu, dia adalah ahli ibadah. Kalau ditanya solatnya, Masya Allah, solat malam tidak pernah putus, puasanya pun tidak pernah putus, akan tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian dengan sesama. Kalau suruh doain sesama luar biasa. Kalau sudah dendam habis-habis, katailah, mendendam, seorang pendendam tidak akan bisa menjadi pejuang yang tulus karena Allah. Kalaupun berjuang mesti ada emosi sebelumnya, mungkin permasalahan sebelumnya, atau mungkin karena dia disakiti sehingga dia membalas, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah, kalau ingin membenahi niat di dalam berjuang membela umat Nabi Muhammad, benahi urusan kita dengan sesama manusia dengan banyak mendoakan. Khususnya doakan orang yang menyakiti kita. Mungkin ada orang pinjam uang tidak kembali-balik, mungkin ada orang mencaci dan memfitnah kita. Kalau anda memang merindukan surga dan ingin kau datang kepada Allah dengan biqalbin salim, maka jangan lupa doakan mereka dengan doa kebaikan. Dan ini memang berat dan berat. Bagaimana ada orang berbuat zalim kepada kita, bagaimana ada orang menyakiti kita, bagaimana ada orang memfitnah kita, kok kita bisa mendoakan doa yang baik untuknya? Kita harus tahu dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi rela umat Nabi Muhammad masuk neraka. Bahkan mungkin kita sering mengutuk hamba-hamba Allah, sering mengutuk umat Nabi Muhammad SAW. Mana kecintaan? Dan ini pekerjaan berat. Ini adalah silsilah membersihkan hati yang paling berat. Di saat kita harus bicara membersihkan hati, menghilangkan dendam, menghilangkan kebencian di dalam hati kita. Tapi semuanya harus melewati pendidikan ini. Kita harus coba, kita cari. Nanti kita pulang ke rumah kita cari siapa yang kurang ajar kepadaku, siapa yang ngambil duitku, siapa yang rebut warisku. Kita doakan dengan doa-doa kemuliaan. Ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya, beri kebaikan kepada keluarganya. Ini harus. Dan ini memang pekerjaan berat. Agar semakin ringan, mari kita ambil obat bius dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berani mendoakan dia pun kepada orang yang menyakiti kita. Orang yang berbuat zalim kepada kita, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Darda dari Imam Muslim dari Imam Abi Darda anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa mithlin." Agar kita ringan dalam mendoakan, ada doa yang kata Nabi, kalau engkau mendoakan saudaramu yang kurang ajar tadi, yang ngambil duitmu, yang menyakitimu tadi, kalau kita mendoakan dia dengan doa kebaikan, maka malaikat serempak mendoakan semoga engkau yang mendapatkan kebaikan terlebih dahulu. Maka termasuk salah satu, dikatakan para ulama, salah satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah
doa dengan cara kita manjatkan doa untuk orang lain, khususnya orang yang berbuat zalim kepada kita. Kita lapang hati kepada mereka. Setelah kita doakan, maka malaikat mendoakan untuk kita. Inilah agar kita bisa melakukan ini semua. Kita perlu membangun cinta, lupakan dendam. Kadang orang pengen mendam. Ada orang Masya Allah hatinya busuk. Kalau sudah ada orang berbuat salah kepadanya, dicatat. Wah, dicatat, tak boleh hilang. Bahkan sekarang zamannya modern. Kalau sudah ada orang ngomong kasar, jelek, kalau lewat WA malah dikasih bintang, biar nggak hilang-hilang, biar nancep di hatinya sampai jadi kebencian dan permusuhan. Ini problem. Kalau ada orang ngomong salah, ngomong jelek, segera dihapus. Bahkan kita perlu minta kepada Allah, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepadaku, ya Allah, jadi aku langsung melupakan urusanku. Kita harus mudah melupakan. Inilah membangun cinta dengan mendoakan saudara kita yang menyakiti kita, yang zalim kepada kita, siapapun dia, selagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan obat biusnya tadi apa? Kalau kita mendoakan dia, ternyata Allah akan mengkabul untuk kita. Kemudian lebih dari itu, kita harus sadar dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita suka mendendam sampai mengancam, aku tidak ridho, akan aku tuntut nanti di akhirat. Menuntut di akhirat. Anda tahu akhirat, Anda tahu padang mahsyar. Padang mahsyar, bagaimana keadaan di padang mahsyar yang matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Panas, orang ketakutan di padang mahsyar. Semua ingin keluar dari padang mahsyar. Orang-orang kafir pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar, biarpun harus masuk neraka jahanam. Dia ngerti kalau neraka lebih pedih lagi. Karena begitu menakutkannya padang mahsyar, mereka ingin keluar dari padang mahsyar. Akan tapi ingat, dan semoga ini adalah golongan kita, dan semoga perkumpulan yang diadakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu adalah atas dasar ini, yaitu perkumpulan atas cinta. Tiba-tiba Allah memanggil, ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang yang berkumpul? Mana orang yang berkumpul saling mencintai karena keagunganku? Semana di antara hambaku yang dulu waktu hidup di dunia, hidupnya dengan cinta, saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku kumpulkan, akan aku beri perlindungan, akan aku beri payung di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Kemudian setelah itu diserahkan kepada baginda Nabi SAW. Semoga ini golongan anda semuanya. Kemudian setelah itu akan dikirim ke Haud, ke Haud, ke Telaga Kautsar. Kemudian dia akan diberi air minum dari tangan Habibuna Muhammad SAW. Dan siapapun yang meminum dari air Telaga Kautsar itu tidak akan haus lama-lamanya. Kemudian akan meluncur menuju surga. Yang katanya bagi orang munafik, orang-orang kafir, padang mahsyar puluhan ribu tahun, ternyata dilewati oleh anda yang hidup saling mencintai tadi, seperti mabainal dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, seperti kilat meluncur menuju surga Allah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mana yang mau menuntut tadi? Mana yang mau menuntut? Sana tuntut. Mau ketinggalan dari rombongan Rasulullah. Pulang dari ini kita tidak boleh dendam. Tidak boleh punya dendam. Tapi ingat, itu urusan pribadi kita jika diganggu. Tapi kalau urusan Nabi Muhammad diganggu, urusan Al-Quran diganggu, babnya beda. Jangan sampai dengar ceramah kami potong sampai di situ, akhirnya kita maafkan. Oh enggak, kalau urusan Nabi Muhammad beda, urusan Al-Quran beda, urusan agama beda. Ini beda. Lembut tadi hal beda. Sebab ada orang salah paham tentang ini. Harus dimaafin dong. Wah, kamu tidak dengar ceramah secara sempurna. Atau saya yang salah, saya potong ceramahnya. Urusan dirimu, duitmu diambil, kau dicaci, kau ditempeleng, kau oleh saudaramu. Maafkan dia. Itu kemuliaan buat anda. Akan jika Al-Quran diganggu, perjuangkan sampai selesai. Pilihannya satu. Pilihannya adalah harus dibela Al-Quran. Nggak ada lagi. Nabi Muhammad dicaci. Tapi kami juga mengingatkan, lagi-lagi masalah kecintaan kepada baginda Nabi. Kita itu sering masalah niat penting. Tadi sampaikan masalah niat. Bagaimana kita niat benar? Kadang begini loh ya, kita sering tertipu dengan hawa nafsu kita. Mohon maaf, mungkin suatu ketika kita mendengar bahwa Nabi dicaci, Nabi diolok. Ada yang bertanya, Buya, kalau ada Nabi Muhammad diolok, Quran dicaci, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ntar dulu, saya pengen tanya. Pertama kali engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci, apa yang terjadi pada dirimu? Engkau menangis? Jangan-jangan kau ngangkat tangan itu hanya ingin dipandang kau sebagai seorang pejuang, tapi kau pejuang palsu. Pernahkah kau menangis karena Nabi dicaci ini loh? Kecemburuan atau hanya sekadar action? Aku harus bela? Ini harus kita benahi. Dan insya Allah semuanya ikhlas, akan tapi setan selalu ingin menjerumuskan. Sebab semua perjuangan yang tidak ikhlas, setelah perjuangan akan bermasalah. Karena saya akan pesan khusus nanti setelah perjuangan ini. Apa itu?
Orang tulus akan selalu berjuang dan akan selalu berjuang, tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai saya mati. DKI ini baru babak pertama. Tadi saya bijik kepada Albi, barangkali saya sampaikan kepada Bapak Gubernur. DKI babak pertama. Kemenangan gubernur ini adalah babak pertama. Setelah ini, karena apa kegagalan gubernur dalam mengurus Jakarta saat ini adalah mencoreng umat Islam seluruh dunia. Maka kami ingatkan bahwasanya kepada semuanya, bisnismennya, ulamanya perlu mendukung. Jangan aji mumpung memanfaatkan lalu mengambil. Kita perlu memberi sampai berjaya Islam di Jakarta. Setelah itu akan berkembang di Indonesia dan di dunia. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ini kita perlu membantu. Perlu dibantu saat perjuangan beliau adalah berat. Karena tantangannya adalah tantangan yang sudah direncanakan untuk merusak agama kita ini. Sudah direncanakan dan kita sudah berhasil. Maka jangan terlena. Ini baru babak pertama. Selebihnya harus ada dukungan-dukungan. Bukan kita mengambil ajimu kalau dia jadi aku dapat begini. Ini musibah. Mungkin waktu berangkat dulu Allahu Akbarnya niatnya adalah bukan karena Allah. Hanya karena ingin gedekan pondoknya, hanya ingin gedekan pangkatnya atau gedekan bisnisnya. Bukan. Kita ingin mengangkat. Kita ingin mengangkat kalimat Allah. Kita ingin berjuang di jalan Allah. Maka semuanya harus kompak. Seperti kemarin kompak berkumpul di 212, kita harus kompak dalam mendukung pemimpin yang saat ini memimpin. Karena apa? Musuh-musuh Allah. Mereka tidak akan merebut saat ini karena sudah tidak bisa lagi. Akan tapi mereka akan membuat bagaimana pemimpin ini gagal. Kalau pemimpin ini gagal akan jadi bahan tertawaan. Yang ditertawakan adalah umat Nabi Muhammad semuanya. Dan kita tidak rela untuk itu semuanya. Maka mari semuanya berjuang itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berjuang yang tulus. Dan semoga yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para habaib pada waktu yang lalu adalah diterima oleh Allah. Dan kami yakin itu. Karena dengan Allah harus yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Kita harus yakin kalau Allah mengkabul doa-doa kita. Khusnudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kami hadirkan. Jadi ingat, masa perjuangan tidak ada hentinya. Tidak boleh yang mengatakan perjuangan berhenti agar terlena. Dan terlena setelah itu apa? Ada serangan. Serangan berikutnya kita tidak akan sadar. Banyak orang terlena. Kemerdekaan adalah untuk kita mulai babak lebih hebat lagi. Bukan kemerdekaan adalah untuk kita lupa dan lalai. Kemudian kemenangan bukan untuk kita ongkang-ongkang, tapi kemenangan adalah untuk berjuang selanjutnya. Masih banyak yang perlu kita tangani. Masih banyak gubernur-gubernur yang lainnya yang harus kita perjuangan. Di sana adalah umat Nabi Muhammad, kaum muslimin, akan tapi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak sujud. Tapi jangan lupa juga, kita mendoakan siapapun dari mereka yang memusuhi umat Nabi Muhammad. Di saat jadi musuh, ya, kita harus tegas. Tapi jangan lupa sisipkan doa. Semoga memberi hidayah kepada mereka. Kita ingin datang Khalid bin Walid yang semula memerangi Islam, tiba-tiba mereka dari orang yang memusuhi Islam, tiba-tiba bergabung dengan kita. Mungkin ada orang suatu ketika dia musuh Islam, masuk penjara, tobat masuk Islam, jadi berjuang Islam. Tidak mustahil. Ada Khalid bin Walid zaman sekarang insya Allah. Tapi ingat, selagi belum bisa menjadi Khalid bin Walid, maka kita harus tegas dan tegas ya. Kata maaf itu berlaku, ada batasan-batasannya. Urusan pribadi kita iya, tapi kalau urusan agama Nabi Muhammad jangan sampai. Semoga Allah mengampuni semuanya. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan semua yang ada di sini ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan mereka hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan jadikan kami berjuang-berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang ya Allah. Wabil khusus yang sangat kami cintai Habibuna Rizik dan semua yang berjuang bersama beliau. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka, kepada beliau dan mereka semua kekuatan dan ketulusan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan bersama beliau pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan Kau keluarkan, jangan Kau jauhkan kami dari perjuangan itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-hamba-Mu ya Allah, yang mereka mengaku umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi tidak rindu dengan perjuangan ini ya Allah, buka hatinya ya Allah. Kami tidak ingin mereka tertinggal dari rombongan kemuliaan ini ya Allah. Buka hati mereka ya Allah. Buka hati mereka ya Allah. Fahamkan mereka makna perjuangan. Rindukan mereka kepada perjuangan yang sesungguhnya. Dan kami mohon ya Allah, mereka telah berjuang ya Allah. Mereka telah berjuang ya Allah. Dan Kau sudah yang berjuang sungguh-sungguh akan Kau beri jalan ya Allah. Mereka telah berjuang ya Allah. Berkali-kali mereka berkumpul di tempat itu. Engkau maha tahu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka
Ya Allah, apa yang mereka inginkan ya Allah, berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan kebaikan, mereka menginginkan kemuliaan, dan berikan kepada mereka itu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kebencian ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, ada hamba-Mu yang zalim kepada kami ya Allah, yang berbuat ya Allah, yang menfitnah kami mohon jangan hukum mereka, ampuni mereka, berikan kesadaran ya Allah. Dan siapapun ya Allah yang mengganggu agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang menistakan agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang merendahkan Al-Quran ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Hancurkan atau beri hidayah ya Allah, hancurkan atau beri hidayah ya Allah. Kami tidak ingin mereka terus mengganggu umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Hancurkan atau beri hidayah ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua ketulusan. Yang berjuang ini berikan ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin kelak Engkau kumpulkan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas. Pesantren ya Allah, pesantren ini berkailah ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, ya Allah, yang berjuang di dalamnya, berikan keikhlasan ya Allah, berikan ketulusan ya Allah, berikan ketulusan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang panjatan doa ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami berada di bulan yang sangat dicintai oleh kasih-Mu Nabi Muhammad, bulan Syaban ya Allah. Jadikan bulan ini adalah bulan pengampunan untuk kami, dan jadikan bulan ini bulan kejayaan untuk kami ya Allah. Jadikan bulan ini adalah bulan kemuliaan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Dan kami mohon jauhkan anak keturunan kami dari meninggalkan solat, jauhkan anak keturunan kami ya Allah dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini berzinahan, sebab zina membangkit syahwat ada di sana sini, televisi, internet dan lainnya ya Allah, itu sebab kehinaan untuk kami. Maka kami mohon jaga kami, jaga anak keturunan kami, jaga umat ini ya Allah. Sungguh jika mereka lah Engkau jaga, tidak ada satu pun yang bisa merusak mereka. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka, tutup aib mereka ya Allah. Ampun dan bencikan kepada zina, buka pintu halal untuk kami ya Allah. Yang hadir di sini, siapapun yang datang ke tempat ini, atau yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini, apakah yang datang dengan niat untuk ajar, untuk ngaji, untuk berzikir, atau yang berjual di kanan sana, atau yang tukang parkir, atau siapapun yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang sakit hati oleh kalimat kami, ganti dengan segala kebaikan, kemuliaan ya Allah, kebaikan dan kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dari kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Malikum din ya kana nasta'in. Dina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah sanal jaza. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abu Yahya yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bekal hidup kita fid dunya wal akhirah. Akhirnya rangkaian acara demi acara telah selesai. Kami mewakili daripada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin dan segenap panitia ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afku minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.